Tapi kenapa? Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan malah menggunduli hutan. Disuruh ngurus pajak malah jadi pengemplang pajak. Disuruh ngurus hukum malah jadi mempermainkan hukum. Disuruh ngurusi birokrasi malah mempermainkan birokrasi. Kenapa? Karena kita salah mengurus negara kita. Yang saya hormati, Allah takdirkan saya jadi ustadz. Meskipun dulu tamat SMA saya mendaftar akabri karena ceper tidak lulus. Karena Allah takdirkan saya penceramah, saya keliling kemana-mana Pak. Kemarin saya dari Natuna, sebelumnya dari Batam, sebelumnya lagi dari Palembang, sebelumnya dari Padang, bahkan sempat ke luar negeri, sampai ke Roma. Sebelumnya saya ceramah di Al-Azhar, bangga juga saya. Banyak orang alumni Al-Azhar belum pernah ceramah di aulanya Al-Azhar. Dasat Latif alumni Unhas, alhamdulillah diundang Al-Azhar ceramah di aulanya. Saya pergi umroh, bapak-bapak yang pernah umroh atau adik-adik yang pernah ke Tanah Suci, begitu kita mau landing di Mekah, Madinah atau di Jeddah, lihat gunungnya Saudi, tidak ada hijaunya sama sekali. Coklat, kenapa? Gunungnya batu, tidak ada rumputnya. Maka mereka orang-orang Saudi datang ke Bogor, mengeluarkan duit sampai puluhan juta hanya untuk melihat gunung yang hijau. Di Indonesia, Bapak Ibu adik-adik sekalian yang cantik dan cakep-cakep ini, Anda mau lihat gunung tidak perlu keluar duit. Keluar saja dari rumahmu, kau sudah nampak gunung yang cantik. Orang Saudi datang, orang Amerika datang ke Indonesia, orang Australia, Eropa datang ke Bali hanya untuk melihat apa? Sawah yang bertingkat-tingkat. Mereka keluarkan duit sampai puluhan juta hanya untuk melihat sawah. Adik-adikku sekalian, Anda mau lihat sawah bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat, tidak perlu keluarkan duit. Cukup keluar dari rumah, tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada sawahnya. Belum lagi sumber daya laut kita. Kemarin saya diberitahu oleh bupatinya Natuna, Ustadz, di sini ada ikan yang mahal namanya ikan Napoleon. Satu ekornya bisa 1 juta. Belum lagi lobster kita, belum lagi kayu kita, belum lagi sawit kita, belum lagi batu bara kita, belum lagi nikel kita, belum lagi emas kita yang di Papua. Luar biasa kekayaan Indonesia. Sepertinya tidak masuk akal kalau kita termasuk negara paling berutang di dunia. Itu dari segi sumber dayanya. Lalu bagaimana sebagai aktivis dakwah? Carikan saya negara yang paling enak beragamanya seperti Indonesia. Di Indonesia bandingkan Saudi. Di Saudi Anda mau ceramah, biar sarjana, biar alumni fikih, tapi kalau tidak dapat izin dari kerajaan, tidak mungkin kau bisa naik ke atas mimbar pidato. Lalu lihat Indonesia, artis yang baru taubat 3 bulan, tiba-tiba ceramai kita, kafir-kafirkan kita. Belum lagi kita bikin pesantren. Di Saudi tidak mungkin kalian bisa bebas bikin pesantren. Tidak usah Saudi deh, Malaysia tetangga kita, sama-sama Melayu. Apa gampang bikin pesantren? Tidak, harus seizin kerajaan. Di Indonesia kalian punya duit, punya rumah, kumpulkan anak 10-15 orang, jadi pesantren hafal Quran, suratnya di belakang urusan. Subhanallah. Inilah sebabnya sehingga orang tua kita dulu katakan Indonesia adalah serpihan emas, serpihan sorga yang ada di dunia. Inilah Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat lagi Eropa, bahasanya. Bapak ke Inggris, satu aja bahasa di situ, bahasa Inggris. Coba ke Indonesia, ke Sulawesi Selatan saja Pak, yang satu provinsi sudah berapa bahasanya? Bugis. Bugis juga itu macam-macam logatnya. Pega ko boleh. Lain lagi tuh. Makutana. Lain lagi logatnya itu Pak. Pergi lagi ke Aceh, satu provinsi, satu kabupaten, beda lagi bahasanya. Itu baru bahasa. Belum lagi budayanya kita. Budaya kita lebih kaya lagi. Masya Allah. Inilah sehingga saya selalu katakan kepada teman-teman mubalik, tidak ada alasan bagi kita orang Indonesia untuk berhenti mencintai Republik Indonesia. Kenapa? Inilah negara yang paling hebat, yang menurut ulama-ulama dulu mengistilahkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi kenapa? Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan malah menggunduli hutan. Disuruh ngurus pajak malah jadi pengemplang pajak. Disuruh ngurus hukum malah jadi mempermainkan hukum. Disuruh ngurusi birokrasi malah mempermainkan birokrasi. Kenapa? Karena kita salah mengurus negara kita. Lalu apa kaitannya dengan adik-adik ini? Masya Allah. Adik-adik ini calon-calon, apa istilahnya tadi Pak Rektor? Praja. Saya tidak usah ajari apa itu praja. Kalian ini semua nanti akan jadi pamong praja. Mengolah negara kita. Untuk mengolah negara kita yang cantik ini, Allah takdirkan kalian adalah calon-calon pengelola negara Republik Indonesia. Maka di tempat ini harus menempa diri. Bagaimana caranya? Pertama, syukurilah adik-adik bisa bekerja, bersekolah di sini. Jutaan rakyat Indonesia tamatan SMA yang mau masuk IPDN, tapi Allah takdirkan kalian yang Allah pilih. Maka jangan sia-siakan. Saya dulu kalau bayangkan yang namanya STPDN, anak emasnya Indonesia. IPDN anak emasnya Indonesia. Tolong angkat tangan di sini yang membayar ketika makan. Ada di sini kau bayar kalau kau mau makan siang. Ada. Di kampus saya, biar IP-mu 4,0, kau paling cerdas, masuk kau kantin harus kau bayar. Tidak mentang-mentang kau cerdas, kau mau gratis di sini. Kalian masuk kantin gratis, bos. Ayo, ada adik-adik di sini yang bayar baju itu, seragammu. Ada kau bayar pakai itu? Ada? Masuk di kampus Unhas, biar kau miskin, tetap kau beli baju untuk masuk kuliah. Tidak mungkin kau telanjang masuk kuliah. Ini nih, cantik-cantiknya bajumu semua ini adik-adik. Sudah parasmu cantik, kau beli itu selendang-selendangmu. Gratis. Maka bersyukur kalian bisa masuk di sekolah ini. Makan gratis, tidur gratis, semua fasilitas gratis. Bagaimana cara bersyukurmu? Belajar kau yang baik. Jangan sia-siakan waktu. Dan keluar ke sini dari kampus ini, kalian harus lebih hebat daripada universitas manapun. Saya tadi duduk-duduk, saya bilang, saya ini keliling-keliling ceramah di kampus. Saya dari ITB, saya dari UI, saya dari UGM. Ceramah, memang ini kampus luar biasa Pak, cantiknya. Maka saya bilang sama Pak Rektor tadi, tidak masuk akal saya kalau ada alumni IPDN jadi pejabat korup. Tidak masuk akal saya kalau ada alumni IPDN pesta narkoba. Kenapa? Kalian sudah diberi fasilitas oleh negara yang terbaik. Fasilitas apa? Fasilitas mengajar. Kampus saya tidak ada begininya bos. Di auditoriumnya tidak ada. Masya Allah.
Mengajar kita pun kadangkala lagi online, habis kuotanya yang dikasih sama fakultas. Di sini fasilitas belajar mengajar luar biasa. Maka kewajiban adik-adik sekalian belajar dengan sebaik-baiknya. Keluar dari sini jadilah yang betul-betul pamong praja yang berharga. Nah, sekarang bagaimana jadi pamong praja? Temanya ini yang tidak ditampilkan. Temanya itu salah satu, gampang sekali. Berakhlak. Akhlak ini aja yang kau amalkan ini. Akhlak. Simple. Biar dia cerdas. Biar dia pintar. Bahasa dia segala kuasai. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa isyarat. Dia kuasai semua. Tapi dia tidak punya akhlak, tidak ada gunanya untuk negara kita. Mana buktinya Ustadz? Lihat yang ditangkap KPK, lihat yang ditangkap polisi, lihat yang dipenjara kejaksaan. Ada ndak goblok? Ada ndak di situ yang bodoh? Semua cerdas. Kenapa dia masuk penjara? Salah satu sebabnya karena dia tidak punya akhlak. Nah, kita sekarang lihat ini apa akhlak? Akhlak. Nah, kita lihat yang pertama. Akhlak itu akronim, singkatan dari pertama huruf A. Apa itu? Akuntabel. Akuntabel ini hitung-hitungannya sesuai kalkulator, bukan sesuai perasaan. Kalau orang jadi pejabat tidak akuntabel, inilah yang biasa mencari margin. Inilah yang biasa melahirkan pejabat-pejabat yang markup. Bikin proyek berkolaborasi sama kontraktor. Adik-adik pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Karena dia tidak akuntabel. SMS-anlah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, "Mas bro, bagaimana kabarmu di surga?" Dia bilang, "Boy, enak sekali di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari." Pak Rektor, 1 laki-laki 7 bidadari pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah haid dan tidak pernah kentut. Luar biasa. 1 laki-laki. Lalu penghuni surga bilang, "Kamu di surga di neraka bagaimana kabarmu?" "Waduh, tidak ada enaknya di sini. Dibelender terus. Tidak ada jam istirahat, tidak ada ngaso." Kata penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ?" Dia bilang, "Boleh." "Bagaimana caranya?" "Ya gampang. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Jembatan dari surga belum goyang-goyang. Dia lihatlah dari neraka. Kenapa ini proyek dari surga belum mulai-mulai? Teriaklah dari neraka, "Mas bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai jembatan di tengah ini." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, pengawas, kontraktor, panitia ada semua di situ." Pak Rektor waktu saya cerita ini, ada anggota DPR di dalam. Dia ketawa ini anggota DPR, wahaman kami. Langsung saya bilang, "Kau juga pernah dengar anggota DPR di akhirat?" Oh, ketawa dia. Anggota DPR dia pak. Masuklah dia. Penghafal Quran, surga. Begitu sampai dalam surga penghafal Quran, dia lihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak korupsi OTT. Dia protes sama malaikat. "Malaikat, kenapa bisa ini banyak anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak ditahan." Kata malaikat, "Udah sok ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia balik ke tempatnya." Ini semua kalau jadi pejabat, kalkulatornya tidak akuntabel.
Saya ceramah beberapa hari di depan presiden yang lalu. Ini juga berkaitan dengan akuntabel. Di depan pintu sorga kelak, ketika penghuni sorga sudah mau masuk sorga, tiba-tiba kunci pintu sorga macet. Akhirnya malaikat berkata, siapa di antara kalian yang bisa perbaiki? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto. Saya bisa perbaiki. Cuma modalnya 3 juta bayarnya. Untuk apa 3 juta? 2 juta perbaikan spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua, namanya George, Amerika. Saya bisa lebih baik, cuma ongkosnya lebih besar. Berapa? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset, mau ditahu apa penelitiannya, mau ditahu apa sebabnya. 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Oh, maju orang ketiga. Saya bisa lebih baik dari ini, Jepang sama Amerika. Siapa kamu? Broker. Cuma agak lebih mahal malaikat. Berapa? 15 juta. Untuk apa 15 juta? Jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Masih untung dia 2 juta. Mental-mental birokrat seperti inilah yang merusak negara kita. Mental tukang bisi, mental broker. Anggota DPR dia kalau siang, malam jadi calo dan anggota broker. Itulah sebabnya Bapak Presiden menyadari kerusakan seperti ini, maka beliau dari pertama menjabat sebagai presiden, kampanye beliau, janji beliau, revolusi mental. Mental seperti ini. Maka adik-adik sekolah di sini, inilah perbaikan mental kita. Akhlak seperti ini yang pertama, akuntabel. Yang kedua, setelah huruf A ada K. Kompeten. Kompeten ini kesesuaian antara ilmu dengan pekerjaan kita. Cuma negara kita ini banyak rusak. Kenapa? Tidak memperhatikan kompetensi. Sarjana perikanan tiba-tiba masuk di Kementerian Hukum dan HAM. Apa salah? Tidak. Tapi akan ada kehancuran karena Nabi katakan, siapa yang diberikan perkara tidak pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Begitu juga dengan agama. Kalau dia tidak pernah belajar agama, tiba-tiba dia mau belajar agama, membahas agama, maka hancur. Maka kita lihat baru-baru kejadian, banyak tokoh agama berkomentar soal vaksin ini. Bukan salah, tetapi tidak kompeten. Kalau ahli agama bicara hadis, oke, saya sependapat. Ahli agama bicara fikih, memang pada tempatnya. Tapi kalau ada ahli agama berbicara tentang kandungan vaksin, saya kira tidak pada tempatnya. Lebih cocok orang-orang ahli kesehatan. Kompeten. Dan adik-adik sekalian, nanti menjadi lurah, menjadi camat, menjadi kepala dinas, menjadi asisten. Maka disinilah dibentukkan ilmu. Maka di tempat ini, tempa kompetensimu dengan belajar sebaik-baiknya. Dan orang yang punya ilmu, ayat yang baru saja saya sampaikan tadi, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Ada 4 sahabat Nabi penopang kesuksesan beliau. Dari 4 sahabat Nabi itu, 1 diantaranya yang paling cerdas, bahkan Nabi akui sahabatku yang paling cerdas, Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik sekalian, kalau saya tanya, kalau kalian disodorkan antara iPhone 13 Pro Max dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan kau lagi. Ya, pasti pilih iPhone. Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh,
Saya ada duit 5 juta. Saya masukin belek-belek. Orang di Makassar bilang kasih masuk di belek-belek. Kaleng. Sudah itu kaleng, belek-belek itu kaleng digembok. Sudah satu gemboknya. Kaleng ini saya masukkan lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya, Dek? 2. Keluar kamar, saya gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, saya gembok lagi pintu. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar rumah, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di warung kopi, hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga, itu namanya duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Rektor, seorang doktor, diangkat menjadi rektor. Kemana-mana beliau dijaga. Di rumah beliau ada yang jaga, sekurit satpol, yang selalu saya istilahkan satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Itu ada juga yang lebih hebat itu Pak sekarang, satpam. Pak Rektor dia bilang ini satpam sama saya. Alhamdulillah Ustaz, setelah seragam kami ini diganti dan seperti ini, alhamdulillah marwah dan harga diri kami naik. Kami dikira polisi. Saya bilang iya, kau rugikan polisi. Polisi dikira satpam. Nah, coba harta kita yang jaga, ilmu dia yang jaga kita. 1. 2. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh adik-adik sekalian, untuk masuk di IPDN ini kan harus punya ilmu, harus cerdas. Dengan ilmu yang kalian miliki, masuk di sini, alhamdulillah, semua gratis. Ternyata sekarang sudah beda. Zamannya Pak Wadir tadi beliau katakan, zaman saya dulu Ustaz, begitu diterima di IPDN, STPDN waktu itu, kita sudah langsung dari status pegawai negeri dan dapat gaji. Sekarang ternyata tidak, nanti setelah selesai baru CPNS. Alhamdulillah, bisa dapat di sini gratis makan, baju gratis, belajar gratis. Kenapa? Karena punya ilmu. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Contoh, ada dulu di kampung saya juragan tambak, banyak empangnya, tapi tidak tahu membaca. Saya ingat sekali, masuklah itu waktu dulu belum ada handphone, namanya wartel, warung telepon. Masuk di kampung wartel, dia mau telepon anaknya, masuk di kamar bicara, dia buka itu nomor teleponnya anaknya dari kantong. Langsung dia teriak, halo, halo, ambokmu nak, bapakmu, halo, halo, ambokmu nak, ambokmu. Saya bilang, Haji, bagaimana mau sambung? Pencet dulu nomornya. Ternyata dia tidak tahu. Akhirnya dia bilang, kaulah ajar saya nak. Pak Guru Kak, ajar saya. Kupencetkanlah, nyambung. Ternyata salah lagi Pak. Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya, yang untuk telinga disimpan di mulutnya. Teriaklah dia, halo, halo, halo. Dia tidak ada jawaban. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dia lalu, loha, loha. Saya bilang, Haji, bukan halonya terbalik, itu teleponmu terbalik. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Dia masuk ke mall. Begitu masuk ke mall, dia ejalah itu. Adik-adik kan tangga masuk lift. Di mall ada tangga lift. Dia eja itu terbuka. Open, open. Wih, dia bayangkan open pembikin kue di kampungnya. Wih, besarnya pembikin kuenya orang di Makassar. Tiba-tiba ada orang Tionghoa mau masuk. Begitu mau masuk dia bayangkan open kan panas. Woi, jangan kau masuk, panas, 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 jangan masuk. Masuk dan orang Tionghoa. Selang beberapa saat tertutup. Beberapa saat kemudian terbuka. Keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Ini dengan harta belum tentu dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dasat Latif. Orang sekarang Pak kemana-mana mikir tiket mahal. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Pak Rektor. Saya ke sini
gratis. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang, bos. Kenapa? Karena ilmu. Maka adik-adik sekalian, saat berada di sini, tanpa ilmu kalian, belajar dan belajar. Boleh aja kita satu pangkat, boleh aja kita satu ruangan, boleh saja kita satu angkatan, tapi 5-10 tahun yang akan datang pasti berbeda-beda kau punya job sesuai dengan kemampuan ilmumu. Percaya itu. Tapi kalau malas belajar, sudahlah. Dia bilang orang Bugis, tama alu-alu. Begitu aja nanti nasibmu. Ketika orang sudah hebat, kalian karena tidak menempa diri, sia-sia. Belajar. Nah, kelebihan yang pertama tadi dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. 2, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, dengan harta kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Harta kau belanjakan berkurang, ilmu kau belanjakan bertambah. Saya punya duit 5 juta. Saya berikan teman saya 3 juta, duit saya pasti berkurang. Tapi begitu saya tahu ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya tahu teori-teori administrasi negara, saya transfer ke mahasiswa saya, tidak mungkin ilmuku hilang. Begitu saya sudah jelaskan, sudah saya jelaskan, hafal Al-Fatihah, hafal anak santri saya hafal. Begitu dia hafal, mana Al-Fatihahku? Hilang dari kepala. Tidak. Itulah disebut amal jariah. Maka adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ilmu ini ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Coba lihat. Alhamdulillah. Ini motivasi, bukan mau takabur. Karena ilmu. Coba lihat, Allah angkat derajat saya. Meskipun saya terlambat datang dalam suatu acara, pasti duduk paling depan. Hari ini saya duduk dengan sampingnya rektor. Rektor lebih gagah dari saya akui. Rektor lebih gagah dari saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Coba kalau saya ketemu dengan Pak Rektor jalan di mall, pasti yang diminta foto sama Pak Ustadz, foto dulu. Penuh pesona. Kenapa? Bukan karena saya gagah, tapi punya ilmu. Lalu apalagi yang Allah berikan saya hadiah? Alhamdulillah, dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa keliling-keliling. Dan hadiah apalagi yang Allah berikan? Alhamdulillah, dengan ilmu yang saya miliki, sekarang penonton saya di YouTube untuk konten dakwah tidak ada kalah tinggi di Indonesia. Sudah lebih 200 juta. Kenapa? Karena ilmu. Maka adik-adik sekalian, belajar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya harus dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang menghendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa yang menghendaki dunia dan akhiratnya haruslah dengan ilmu pengetahuan. Orang bule mengatakan, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang terbaik sepanjang zaman. Coba. Siapa yang menghendaki dunia dengan ilmu. Nah itu tadi sudah dilihat. Dengan ilmu kita bisa dapat harta. Lalu siapa yang mendaki akhirat dengan ilmu? Contoh, ibadah. Hampir bisa dipastikan ibadah kalian akan berantakan tanpa ilmu. Saya pernah lihat orang takbir, aneh-aneh pak. Begini dia caranya takbir deh. Allahu Akbar. Saya kekurangan saya kalau ada lihat sesuatu, saya tidak puas sebelum saya tanya. Saya tanya lihat kayak kacamata dia takbir. Allah. Bos, apa artinya itu pak? Dia bilang, saya tulis Allah. Ya kan? Allah pak. Oh iya, apa dalilnya? Dia bilang tidak, nenekku yang ngajar kak. Salah sudah itu. Kalau saya artikan juga Allahu Akbar 3-0. Ya kan? Ada lagi yang tanya saya, Ustadz, bagaimana berhubungan suami istri di bulan puasa? Kalau suami istri yang halal, malam boleh, siang tidak boleh. Tiba-tiba datanglah orang yang tidak belajar agama selama ini. Dia bilang, Ustaz, saya sudah 2 tahun
Biar malam tidak bisa juga Ustadz. Saya kira malam juga tidak bisa. Saya bilang ini karena beleng-beleng kok. Malam boleh, siang yang tidak boleh. Dia bilang bagaimana kalau dengan pacar? Oh siang malam tidak boleh. Ada yang tanya Ustadz, ada anak mahasiswa. Ustadz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika Ramadan? Mimpi basah, mau tidur siang, mau tidur malam. Kalau kau mimpi, batal puasamu? Tidak. Tapi begitu kau bangun, langsung mandi junub. Kalau mimpi basah. Kalau kau kreatif sendiri, ya batal. Ketawa ini anak muda semua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Yang sekarang harmonis. Dari akhlak itu akuntabel, kompeten, harmonis. Apa itu harmonis? Dia mampu hidup berdampingan, menciptakan kedamaian meskipun berbeda pendapat. Harmonisasi. Nah di Indonesia ini Pak, tidak ada negara yang paling banyak perbedaannya seperti Republik Indonesia. Nah adik-adik juga nanti kalau belajar agama, ya kan? Ini yang banyak rusak kita media dakwah kita ini karena tidak mau menerima perbedaan pendapat. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dia menjadi panitia hari kiamat. Ada kan begitu? Adik-adik sampai di Facebook, kalau adik-adik baca Facebook saya, ribut. Kenapa ribut? Saya dituduh Ustadz tidak sunnah. Apa kau dasar bicara-bicara sunnah? Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Kalau tidak mau tumbuh, gara-gara jenggot saya dianggap tidak memelihara sunnah. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, marah istri saya di rumah, kasih kotor-kotor bantal. Ini yang banyak begini. Adik-adik sekalian, seperti ada yang mengatakan yang baru-baru ribut. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang baru belajar agama mengatakan bahwa foto itu haram, lalu dia fotonya ulama yang dimuliakan di daerah situ, ulama yang dimuliakan di daerah itu dia bakar karena katakan foto haram. Kalau kalian mengatakan foto haram, silahkan, tapi jangan kau bakar fotonya orang. Kalau ada yang mengatakan foto haram, bingung juga saya Pak. Jadi nanti kalau kau punya KTP, siapa foto kau simpan di situ? Fotonya Ipin Upin. Kalau kau bikin paspor, ada rezekimu naik haji umrah, lalu kau katakan foto haram, paspormu siapa kau simpan fotonya di situ? Fotonya malampir. Maka yang baik, bijaksana dalam menerima perbedaan pendapat. Supaya apa? Terjadi harmonisasi. Ketika Anda jadi bupati, ketika Anda jadi kepala dinas, lalu kalian tidak mau menerima perbedaan pendapat pegawai stafmu, pasti tidak akan lama kau jadi pemimpin. Dalam beragama juga begitu. Contoh saja yang paling sederhana. Meletakkan tangan setelah takbir. Allahu Akbar. Pertama, ulama mengatakan antara dada dengan pusat. Seperti ini. Ya, begini. Ya. Yang kedua di atas dada. Seperti ini. Yang ketiga di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Semua boleh. Mau begini, boleh. Mau begini, ada pembenarannya, ada dalilnya. Mau begini, ada. Mau begini, ada. Yang mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai 4-4-nya. Allahu Akbar. Pasti salah. Nah, adik-adik sekalian, kalau tidak mau menerima perbedaan di Indonesia, pasti tidak harmoni hidup kita. Contoh. Adik-adik tolong jawab. Kalau tidak bisa bersuara dalam hati saja. Ketika saya mengatakan saya tidak makan, apa artinya? Saya tidak makan. 1, puasa. Saya tidak makan, artinya apa? Alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Itu baru 1 kata. Saya tidak makan sudah dimaknai 5. Begitu juga ketika kita nanti terjun ke masyarakat, 1 kata, 1 kejadian bisa dimaknai beberapa persepsi, bisa dimaknai beberapa sudut. Maka yang bijaksana
silahkan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Selesai. Pasti terjadi harmonisasi ketika terjadi perbedaan. Kemudian loyal. Ini kalau orang tidak loyal Pak, staf tidak loyal, rektor bisa dipenjara. Kalau staf tidak loyal, bupati bisa dipenjara Pak. Maka loyal inilah berkaitan dengan karakter dan jati diri. Kemana kita loyal? Bukan kepada pribadi. Kemana kita loyal? Bukan kepada seseorang. Tapi loyalnya kita adalah kepada institusi yang kita pimpin. Kalau Bapak loyal kepada rektor, setengah mati cari rektor, cari muka. Ketemu Pak Rektor, cari muka. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Sudah tidak laku itu cari muka. Biar rektor suka kamu, kalau istrinya tidak suka, tidak jalan kau punya SK. Ya Pak, siapa? Itu zaman dahulu kala itu bos. Ya. Maka loyalnya bukan kepada rektornya, loyalnya kepada institusinya. Yang berikutnya, adaptif. Apa itu adaptif? Dia pandai beradaptasi terhadap lingkungan, beradaptasi terhadap pekerjaan, beradaptasi terhadap masyarakat. Karena kalau orang tidak bisa beradaptasi, agak sulit kita mengembangkan ide dan apa gagasan kita. Dan yang keenam, akhlak yang berikutnya adalah kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Dia mampu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan semua ini puncaknya akhlak ini adalah karakter dan jati diri. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak ini sesungguhnya sejalan dengan kita orang belajar. Saya baru-baru ceramah juga di depan Ibu Megawati tentang wawasan kebangsaan. Saya setuju kalau semua ulama harus tahu wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena kita harus tahu di mana kita ceramah. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mau panjang lebar, cerita, ujung-ujungnya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Apa itu? Mengedampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Inilah wujud daripada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Saya rajin sholat, hitam jidat saya gara-gara sholat. Senin Kamis saya puasa, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari 1 juz. Tapi tidak ada yang senang saya. Depan rumah saya musuh gara-gara parkir. Samping rumah saya musuh gara-gara got. Sebelah kiri saya musuh gara-gara pagar. Belakang rumah saya musuh gara-gara binatang ternak. Semua orang saya musuhi sementara saya taat beribadah kepada Allah. Saya bukan orang baik. Karena orang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Inilah bisa terjadi kalau kita punya wujud sila ketiga persatuan Indonesia. Kita harus punya semangat persaudaraan dan persatuan. Di IPDN ini ada rektor, ada wakil rektor, ada staf pengajar, ada prajanya, berbeda fungsi, berbeda tempat, berbeda pangkat, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat institusi kita. Kata Nabi, kalau mau hebat ini kampus, seperti badan ini. Coba lihat badan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang guru. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Itu yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan biasanya orang cerai-berai di kampus seperti ini satu, sangka buruk. Kenapa dia tiba-tiba naik pangkatnya? Kenapa dia punya job? Mentang-mentang dekat ini, sangka baik Pak, sangka baik. Saya lebih dulu, saya sudah 5 tahun di sini, dia baru 2 tahun sudah dipromosi. Betul Bapak 5 tahun, tapi otaknya Pentium 1, lambat loading. Diperintah sama rektor, sudah bikin surat, sudah Pak, tinggal di print, belum sudah namanya itu. Ada juga yang begitu Pak. Betul dia baru 2 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Prosesornya cepat, gambarnya jelas, suaranya nyaring.
Sangka baik. Yang kedua, orang yang biasa seperti ini, pecah persaudaraan kita di kampus, sombong, kesombongan. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Tidak. Pak Rektor punya rejeki, pakai cincin mahal, rejekinya. Pakai. Ibu-ibu di sini punya berlian, pakai. Apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Dua hal, kata Nabi. Sombong itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Apa yang biasa membuat orang sombong? Kata Nabi, satu, pangkat jabatan. Yang tadinya hanya staf biasa, dosen, tiba-tiba menjadi wakil rektor. Jangan sombong Pak. Wakil rektor tergantung dari kemauannya Pak Rektor. Dan itu pasti ada jabatannya, ada masanya. Mau sombong jadi rektor, ada pensiunnya Pak. Bapak bahkan kalau sudah pensiun masih mau pakai simbol-simbol rektor Pak, dibilangi orang sakit. Sombong seperti Das'at Latif. Mau sombong gara-gara ilmu, apa yang mau sombongkan? Saya bisa seperti ini sampai titik ini bukan karena saya jago, tapi karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam, bergebu-gebu, menggelora, tapi tidak ada penonton. Lewat orang, sudah lama sakit itu orang di dalam. Apa kita mau sombongkan? Ilmu, pangkat, jabatan biasa menyebabkan persaudaraan putus. Apalagi yang menyebabkan orang biasa bercerai-berai di kampus ini? Gosip. Ini biasanya penyakitnya ibu-ibu. Gibah. Dia tidak cerita, tapi matanya dong ada lewat. Ada yang begitu. Adik-adik juga, kalau kau gibah dosenmu, tidak bakal hebat itu ilmu. Saya biasa digibah sama dosen, ada mahasiswa saya. Begitu kita mengajar dia, tidak serasi bajunya dengan sarungnya. Menerangkan ibu gurunya, dia bilang, kau lihat itu bahasa keteknya. Begini memecah persaudaraan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya untuk memperbaiki negara kita ini, selain menempa diri dengan SDM, yang paling penting adalah akhlak. Biar dia cerdas, biar dia brilian, tapi tidak punya akhlak, kita bisa lebih hina dari binatang. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kotor hatinya berkaitan dengan akhlak, orang yang jorok pikirannya berkaitan dengan akhlak, orang yang tidak mau menerima kebenaran berkaitan dengan akhlak, mereka lebih hina dari binatang. Saya kasih contoh, kakak saya di kampung jual beli kambing. Kalau ada kambingnya tidak bagus, dia panggil penjaganya, jual itu kambing. Tidak laku, bawa kembali, potong kita makan sama-sama. Kambing nakal, ganggu temannya, potong, makan sama-sama. Tapi kalau ada anak IPDN, dinasehati tidak mempan, diapai? Mukanya jelek, bau mulutnya, nakal pula, belem-belem lagi, suka ganggu orang, diapai bos? Dijual? Siapa mau beli? Dipotong? Siapa mau makan? Di penjara masih makan anggaran. Itulah disebut manusia yang tidak punya akhlak. Mereka lebih hina dari binatang. Dan kenapa Pak Rektor menghadirkan acara ini di tengah-tengah kita? Salah satu tujuannya agar keluaran dari IPDN ini punya akhlak yang baik, punya ilmu yang mapan. Dan sehingga bekerja nanti dia menjadi pamong praja yang bisa diteladani. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bawa berkah, dan orang-orang yang berinisiasi untuk acara ini Allah angkat derajatnya, Allah bahagiakan rumah tangganya, dan Allah wujudkan segala cita-citanya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.